Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Hidayat dari Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan jurusan Farmasi UIN Malang angkatan 2021. Di sini saya akan memaparkan resume materi dari acara PBHK Universitas. Materi pertama dari wawasan bidang akademik oleh Profesor Dr. Umi Sumbullah MAG. UIN Maulana Maliki Ibrahim Malang memiliki 7 fakultas, yaitu yang pertama yang paling tua adalah Tarbiyah dan Keguruan, yang kedua Fakultas Syariah, yang ketiga Ekonomi, yang keempat Psikologi, yang kelima Sains dan Teknologi, yang keenam Humaniora, dan yang terakhir yaitu adalah Kedokteran dan Ilmu-Ilmu Kesehatan. Dan 15 program studi pasca sarjana. Dengan total ada 46 program studi, baik S1, S2, dan S3. UIN Maliki saat ini berada di tahap pengakuan dan reputasi internasional, sehingga berbagai event internasional selalu digalakan, dan UIN Maliki juga memiliki hampir 500 mahasiswa asing dari 34 negara. Lalu, mendesain kurikulum internasional dan program studi internasional. Selain itu, mengantongi sertifikat ISO 9001-2000, kemudian 9001-2008. UIN Maliki juga mewajibkan mahasiswanya dan para dosennya untuk mengupload karya-karya mereka, baik tugas akhir, jurnal nasional, jurnal internasional, dan lain sebagainya untuk menaikkan peringkat kampus. UIN Maliki memiliki kelebihan karena menyelenggarakan pendidikan tinggi yang integratif keilmuan yang memadukan Islam dan sains, dan melakukan pendidikan integratif kelembagaan memadukan pendidikan tinggi dan pesantren yang menyebabkan adanya mahad untuk membentuk 2 dari 4 pilar ulul albab. Lalu ada pengembangan bahasa Arab. Ketiga ada rumah tahfiz Quran untuk mewadahi mahasiswa yang ingin melanjutkan hafalan Quran. Yang keempat ada rumah moderasi beragama untuk menjadikan mahasiswa yang unggul, moderat, toleran, dan menjadi muslim yang memiliki komitmen kebangsaan yang kuat dan cinta budaya keragaman Indonesia. Lalu ada perpustakaan yang memiliki ribuan jurnal, proceeding bagian nasional dan internasional yang bisa diakses oleh seluruh mahasiswa. Di UIN juga ada mata kuliah pengembangan kepribadian atau MPK yang terdiri dari mata kuliah dasar, keislaman, dan bahasa. Selain itu juga ada mata kuliah fakultas yang membedakan antara fakultas satu dan yang lainnya. Ada juga mata kuliah prodi yang membedakan prodi satu dan yang lain, baik dalam satu fakultas atau tidak. Semua mahasiswa harus memprogram sendiri mata kuliahnya dari semester 2 dan seterusnya. Di akhir semester ada UAS, dan di tengah ada UTS, dan di akhir mahasiswa akan mendapatkan KHS yang tertera IPK. Perolehan IPK menentukan banyaknya perolehan SKS yang sedikit. Materi selanjutnya yaitu disampaikan oleh Dr. Kiai Haji Isrokun Najah MAG. Beliau mengatakan bahwa dari data rekapitulasi penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2021 dan sampai 2022, bahwa peminat kampus UIN Maulana Malik Ibrahim ada 78.430. Ini adalah jumlah yang luar biasa, meski terjadi penurunan yang signifikan karena 2 tahun lalu UIN Malang bisa tembus hingga 110.000 dan tahun kemarin sekitar 80.000. Dari jumlah tersebut diambil sebanyak 3.751. Roadmap UIN Maliki yaitu pengakuan internasional dan reputasi internasional. UIN Maliki diminati oleh banyak mahasiswa dari negara tetangga yang terhitung sebanyak 30 negara. Ada 10 orang dari 9 negara sahabat yang mempercayakan diri untuk bergabung sebagai mahasiswa UIN Maliki. Sasaran strategis bidang kerjasama dan pengembangan kelembagaan UIN Maliki adalah perguruan tinggi industri dan lembaga sosial kemasyarakatan. Terkait dengan penguatan dan peningkatan kerjasama antar institusi, UIN Maliki ini masuk 10 perguruan tinggi bereputasi internasional, baik perguruan tinggi di Indonesia maupun UNIP yang telah masuk ranking kelas dunia. Yang kedua, kerjasama yang UIN Malang bangun ini minimal 5 industri besar atau perusahaan multinasional
dalam rangka peningkatan pendidikan dan pelatihan mahasiswa, sehingga kampus-kampus kita ini diberi kesempatan untuk menitipkan mahasiswanya magang di beberapa perusahaan multinasional, agar ketika lulus dengan mudah mendapat lamaran kerja atau bisa diteruskan di perusahaan tersebut. Selain kerjasama dengan lembaga multinasional, UIN juga bekerjasama dengan lembaga sosial atau organisasi multilateral seperti SFD. Dalam waktu yang dekat ini, pembangunan kampus 3 di UIN Malang akan dibangun ruang kelas untuk Fakultas Teknik dan Mahad karena mendapat donasi dari SFD dengan dana yang luar biasa. UIN Maliki juga melakukan kerjasama dengan menerapkan kriteria Smart University, lembaga perankingan dalam rangkaian untuk mendapatkan kategori ranking perguruan tinggi kelas dunia, baik itu akreditasi maupun ranking sertifikasi. UIN Maliki juga melakukan kerjasama dengan perguruan tinggi luar negeri, seperti beberapa universitas terkenal di Sudan, Al-Quran Al-Karim University di Libya, dan sebagainya. Yang kedua juga kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen. Di UIN Maliki ini ada beberapa dosen dari luar negeri, baik dari Amerika, dari Saudi Arabia, dan dari Sudan dan Libya. Luar biasanya UIN Malang juga dipercaya oleh Al-Azhar University Kairo untuk membuka prodi bahasa Indonesia di sana. Di masa yang akan datang, sehubungan dengan donasi dari SFD, maka akan dibuka prodi S1, prodi teknik mesin, elektro, teknik lingkungan, teknik kimia, statistik, ilmu komputer, dan sistem informasi. Pada S2 kita akan kembangkan manajemen matematika dan terstruktur, dan untuk program studi S3, informatika dan biologi. Fakultas Pertanian Peternakan ini kita akan siapkan S1 untuk prodi teknologi pertanian dan perikanan yang dipercepat oleh Bupati Malang dengan dihibahkannya sebuah tanah untuk dibangun kampus 4. Di samping mahasiswa tinggal di Mahad juga wajib ikut pelajaran bahasa Arab selama 5 jam sehari, 5 hari dalam sepekan. UIN Malang juga sudah mempersiapkan kelembagaannya supaya bisa menjadi PTN Strip BH. Terbentuknya Pusat Admission Tiket Mahasiswa Baru sebagai satu pintu masuk mahasiswa nasional maupun internasional. Kemudian terbentuknya Halal Center ini tidak semata-mata kalau memang kita punya SDM yang mumpuni di bidang apa nama sertifikasi untuk makanan halal. Materi hari kedua, DEMA disampaikan oleh Ketua DEMA yaitu Farhan Adi Brosadi dari FKIK jurusan Farmasi dan Wakil DEMA Ahmad Fawaid dari Fakultas Psikologi jurusan Psikologi. DEMA adalah singkatan dari Dewan Eksekutif Mahasiswa. DEMA merupakan organisasi intrakampus OMIK yang merupakan lembaga eksekutif mahasiswa di level universitas. Selain itu, untuk turunan dari DEMA, untuk lembaga eksekutif ada Himpunan Mahasiswa Jurusan dan Himpunan Mahasiswa Prodi. Fungsi DEMA. Menurut SK Dirjen 4961 dijelaskan bahwasanya DEMA memiliki 2 fungsi. Yang pertama yaitu sebagai pelaksana program organisasi kemahasiswaan. Yang kedua, sebagai lembaga yang mengkoordinasi dan menginstruksikan pelaksanaan kegiatan mahasiswa. Tugas DEMA. Pertama, melaksanakan program kerja organisasi yang sudah disepakati Senat Mahasiswa. Yang kedua, mengkomunikasikan dan menginformasikan kegiatan kemahasiswaan di tingkat universitas. Yang ketiga, melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan kemahasiswaan. Kementerian DEMA Universitas. Kementerian Dalam Negeri. Tugasnya adalah mengkoordinasi dan mengkomunikasikan lembaga internal di dalam UIN Malang. Yang selanjutnya yaitu Kementerian Luar Negeri. Tugasnya itu adalah gerak langkah keluar eksternal mengkomunikasikan lembaga yang ada UIN Malang dengan lembaga di luar UIN Malang. Yang selanjutnya Kementerian Sosial, Hukum, dan Politik. Pengembangan atau kajian terkait isu-isu sosial, hukum, politik. Yang selanjutnya itu Kementerian Agama.
Tugasnya upaya kolaborasi sebagai kampus ulul albab, integrasi keilmuan antara sains dan agama yang menjadi titik kekuatan insan yang mempunyai jargon ulul albab. Selanjutnya yaitu Kementerian Pengembangan dan Kreativitas. Menyatukan lembaga-lembaga menjadi satu kesatuan yang utuh, memberikan kreativitas agar bisa berkembang. Selanjutnya yang terakhir yaitu adalah Kementerian Komunitas dan Informasi. Tugasnya adalah publikasi, mensendingkan apa yang dilakukan atau yang telah dilakukan. Program kerja prioritas SEMA yaitu yang pertama Sahabat Desa. Meningkatkan kepekaan mahasiswa terhadap masyarakat sekitar yang akan dikolaborasikan dengan UKM dan SEMA. Yang kedua, Sapa Sekolah. Membantu memberikan hal kepada kampus, mempromosikan kepada sekolah di Malang Raya dengan memberikan pelatihan terkait kepemimpinan dan keorganisasian dan kinerja satu tim. Yang ketiga yaitu Sosial Hukum Politik atau Rihla Parlemen. Berdiskusi dengan para pimpinan yang ada dalam birokrasi RI. Oke, yang selanjutnya itu adalah SEMA. Apa itu SEMA? SEMA adalah Senat Mahasiswa. SEMA adalah organisasi UIN Malang yang berperan sebagai lembaga legislatif yang mengkoordinasi DEMA, UKM, dan HMJ. Yang kedua yaitu merumuskan perundang-undangan peraturan organisasi di UIN yang akan diimplementasikan ke DEMA-U dan turun ke fakultas. Fungsi 1. Advokasi. Kendala terkait masalah UKT, masalah kuliah, dan lain-lain, maka dijembatani oleh SEMA kepada yang bersangkutan menyampaikan pihak terkait. 2. Legislasi. Yang ketiga yaitu pengawasan. Yang keempat yaitu penganggaran. Tugas SEMA yang pertama yaitu adalah mengawasi dan mengontrol DEMA Universitas. Yang kedua, memberikan persetujuan setiap kegiatan yang akan dilaksanakan oleh DEMA. Yang ketiga, memberikan pengesahan setiap laporan pertanggungjawaban setelah selesai agenda tersebut. Yang keempat, memfasilitasi aspirasi mahasiswa UIN Malang dan menyalurkannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Yang kelima, mengawasi setiap kebijakan dan keputusan yang diambil oleh DEMA Universitas. Yang keenam, merancang dan menetapkan peraturan organisasi UIN. Yang ketujuh, mengesahkan peraturan DEMA Universitas. Yang kedelapan, menjadi mitra kerja DEMA Universitas dalam melaksanakan kebijakan organisasi kemahasiswaan. Wewenang SEMA yang pertama ada sekitar 8. Yang pertama, membentuk UU yang dibahas dengan Presma untuk mendapatkan persetujuan bersama. Yang kedua, menampung dan mempertimbangkan segala aspirasi mahasiswa. Yang ketiga, memberikan mandat untuk melaksanakan pilihan pilwa. Yang keempat, mengawasi pelaksanaan hasil sidang SEMA Universitas. Yang kelima, mengawasi pelaksanaan program kerja dan kebijakan DEMA. Yang keenam, turut andil dalam mengkaji permasalahan yang timbul dalam negara dan tingkat universitas. Yang ketujuh, menerima dan membahas usulan PO yang berkaitan dengan bidang tertentu saat mengikut sertakan dalam pembahasan. Yang terakhir, memberikan peringatan atau memorandum kepada DEMA. Di SEMA ada komisi juga. Komisi di SEMA. Komisi A, menjembatani mahasiswa yang mempunyai masalah terkait UKT atau kemahasiswaan kepada pihak terkait. Komisi B, menaungi organisasi dan kemahasiswaan, bertugas mengawal teman-teman Ormawa seluruh UIN Malang, yaitu HMJ, DEMA, dan UKM. Komisi C, administrasi dan keuangan, bertugas sebagai pembuatan peraturan organisasi dan administrasi. Komisi D, informasi dan komunikasi, bertugas terkait dengan alat publikasi terkait kegiatan. Materi selanjutnya yaitu materi tentang UKM. UKM terbagi menjadi 15 UKM. UKM itu apa? UKM adalah unit kegiatan mahasiswa yang dibawahi oleh SEMA, yang diawasi oleh SEMA. Yang pertama yaitu UKM Menwa, Satuan 811 Wira Cakti Yuda.
Sejarah Menwa diawali pembentuk oleh Jenderal Aha Nasution tahun 1959 di Jawa Barat. Walawa dilatih di Kodam Siliwangi. Widya Kastrena Dharmasida, semboyan yang memiliki arti penyempurnaan pengabdian dengan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan. Panca Dharma Satya, janji resimen mahasiswa. Warna ungu, warna mulia berpengetahuan dan terpelajar. Asas dan dasar pendirian Menwa. Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua yaitu UUD NRI pasal 30, yang terakhir yaitu UUD No 3 tahun 2002. Yang terakhir yaitu adalah SKB 3 Menteri, Pertahanan, Mendikbud, Mendagri, dan Otonomi Daerah. Tujuan: mempersiapkan mahasiswa yang memiliki pengetahuan, sikap disiplin, fisik dan mental, serta berwawasan kebangsaan, agar mampu melaksanakan tugas Tridharma perguruan tinggi dan menanamkan dasar-dasar kepemimpinan dengan tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. 2. Sebagai wadah penyaluran potensi mahasiswa dalam rangka mewujudkan hak dan kewajiban warga negara dan bela negara. Yang terakhir yaitu mempersiapkan potensi mahasiswa sebagai bagian dari potensi rakyat salam sistem pertahanan rakyat semesta, atau disebut juga Sisanrata. Fungsi yang pertama yaitu melakukan pembinaan resimen mahasiswa Indonesia di perguruan tinggi untuk meningkatkan kemampuan dalam bidang akademik. Yang kedua, melaksanakan pemeliharaan dan pemberdayaan serta peningkatan kemampuan baik perorangan maupun satuan di bidang bela negara. Yang ketiga, melaksanakan pembinaan disiplin anggota resimen mahasiswa Indonesia baik sebagai mahasiswa maupun warga masyarakat. Yang keempat, melaksanakan pembinaan struktur organisasi resimen mahasiswa Indonesia sebagai satu kesatuan yang utuh. Yang kelima, bersama dengan mahasiswa lainnya membantu terwujudnya kehidupan kampus yang kondusif. Yang keenam, membantu kelancaran pelaksanaan kegiatan dan program sivitas akademika, serta menumbuhkan dan meningkatkan sikap bela negara di kehidupan perguruan tinggi. Yang tujuh, membantu memotivasi masyarakat untuk ikut berpartisipasi secara aktif. Salam pembangunan nasional di bidang kepemudaan dalam upaya penanggulangan narkoba di kalangan generasi muda. Yang kedelapan, membantu TNI Polri dalam pelaksanaan pembinaan pertahanan dan keamanan nasional. Yang sembilan, menyampaikan saran dan pendapat kepada instansi terkait sesuai dengan tugas pokoknya. Yang kedua yaitu adalah UKM KSR PMI. UKM yang bergerak di bidang kemanusiaan, kekeluargaan, dan kemanfaatan. Moto, Hoirunas Anfahum Linas, baik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia lain. Struktur kepengurusan. 1 inti, ketum, waketum, sekre, bendahara, broker. Rapat bulanan, kartu kendali, pengukuran AK, musyawarah, anggota, tahunan, dan dies natalis. Terdapat 6 bidang dalam kepengurusan KSR PMI. Sosial keagamaan, TKI dan PHBI, pendidikan dan ketenaga kepala-merahan, dan yang selanjutnya itu adalah pendelegasian. Bidang pertama psikolog support program bencana alam, latihan ujian PMI dan ujian PMI. Latihan bersama gabungan KSR dari universitas lain, forum fasilitator tidak hanya mendapatkan tetapi juga membagikan ilmu kepada adik-adik PMR di sekolah Kota Malang. C. Rumah tangga. Cek inventaris pengambilan barang-barang markas, peminjaman barang, pengambilan nilai secara skraf, pengadaan atribut, labelisasi, melengkapi sarana prasarana. D. Kesehatan. Cek obat, edukasi kesehatan, donor darah, dan delegasi tim kesehatan. E. Penelitian dan pengembangan. Mengurus masalah website, IG, dan sosmed lainnya. Manajemen perpus, diskusi webinar, dan presentasi. Humas, konsolidasi, outbound, silaturahim, disnatalis, UKM lain, KSR PMI lain, kewirausahaan, penyebaran ucapan. Yang ketiga, UKM Pramuka. PPH, Ketua Dewan Rencana, Wakil Ketua Dewan Rencana, Sekre 1, Sekre 2, Bendara 1, dan Bendara 2. Program kerja, Anjasana, mengunjungi pramuka luar UIN Maliki untuk sharing dan berbagi ilmu. UB, UM, dan lain-lain, digabung forum diskusi rencana. 2. Perkemahan Wirakarya. Perkemahan Bakti UIN Palembang Raden Fatah.
Yang ketiga, temu alumni. Yang keempat, musyawarah pandega, rapat akhir tahun. Tugas 1-3 bulan sekali. Yang pertama, rapat kerja, rapat bulanan, rapat internal bidang, rapat anggota, rapat triwulan, welcome party, logbook memo, pembuatan KTA SIPA, pembuatan seragam rencana tabungan wajib. Pemangku adat memegang adat atau perilaku yang ada di Pramuka UIN Malang. Dewan Kehormatan Pandega mengurus tentang kepandegaan, tanda kecapakan di pundak. OPS Diklat menyelenggarakan kegiatan. Yang selanjutnya itu UKM PSM GGB UIN Malang, yaitu adalah paduan suara mahasiswa Gema Gita Bahana, UKM yang berfokus pada bidang teknik suara, wadah untuk mengembangkan bakat dan minat dalam seni bernyanyi berpaduan suara. Strukturnya itu adalah divisi kepelatihan, divisi kepelatihan 2, humas, kewirausahaan, dan inventaris. Yang selanjutnya itu adalah UKM Seni Religius. UKM Seni Religius yaitu adalah lembaga otonom yang memiliki jalur koordinatif yang bergerak dalam bidang seni Islami. UKM ini menjunjung tinggi nilai keislaman dan kekeluargaan. Tujuannya adalah membentuk kader seni Islami yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT dan memiliki jiwa pemimpin yang agamis, kritis, dinamis, kreatif, inovatif, serta menjunjung tinggi Tridharma perguruan tinggi pembelajaran, penelitian, pengabdian, wadah mahasiswa dalam mengembangkan nilai keislaman skill organisasi. Divisinya ada divisi sholawat, gambus, nasyid, qasidah, qiraah, dan kaligrafi, serta MC. Kegiatan latihan rutin setiap malam Jumat. Yang keenam itu adalah UKM Teater Komedi Kontemporer. UKM yang bergerak di bidang yang pastinya adalah teater, musik, rupa, tari, sastra, keaktoran, dan motonya itu adalah tidak ada seniman yang terlatih tetapi berlatih. Yang ketujuh itu adalah UKM Mapalatur Sina. Kegiatannya meliputi 1. Rekreasi sosial dan olahraga, gunung hutan, orad, olahraga arus deras, susur gua, panjat tebing, ilmiah. Yang kedelapan itu adalah UKM Kopma Padang Bulan. visi menjadikan koperasi mahasiswa Padang Bulan sebagai koperasi yang mandiri, aspiratif, dan menjadi wahana pengembangan usaha serta pengkaderan generasi yang berideologi koperasi. Misi meningkatkan kesejahteraan anggota, membangun jiwa koperasi dan entrepreneurship, pengembangan sumber daya anggota melalui pengkaderan pendidikan serta pelatihan. Kegiatannya itu adalah pelantikan rapat kerja, rapat pengurus, kopma tulang, pelatihan LSO, dan gathering karyawan. Apa aja sih event-event besar yang ada di tahun ini? Ada 3. Yang pertama itu adalah Kopma Fair yang akan diisi oleh Dr. Tirta dan Mary Riana. Yang kedua, Dikmen Regional Jatim. Yang ketiga, Diksar, Pendidikan Dasar. Unit usaha Kopma PB meliputi Kopmart, konter pulsa, tempat fotokopi, unit usaha catering. Yang ke-9, UKM Unior. UKM Winma ini UKM yang mewadai juga memfasilitasi bakat dan minat mahasiswa dalam bidang olahraga. 7. Cabang Junior. 1. Sepak bola, voli, bulu tangkis, tenis meja, basket, sepak takraw, dan catur. 10. UKM Komos. Spesifikasinya meliputi 1. Player tampil di panggung, vokal, gitar, bass, drum, keyboard. 2. Non-player mengurusi di belakang panggung, event I.O., SE, MC, multimedia, home recording. Event terdekat sekarang pada bulan September, Live Session TBTS Hashtag 2, Open Recruitment 2 Oktober, Show of Home Band, Webinar Sound Engineering, November Launching Album Kompilasi Komus Keling Hashtag 3. Kegiatan junior, latihan rutin, sparring partner, turnamen Liga Mahasiswa, organisasi kepanitiaan. Yang ke-11, UKM Taekwondo. Moto, aku tidak menganggap diriku nomor 1, tetapi aku tidak mau menjadi nomor 2. Ilmuku bukan untuk berkelahi, tetapi untuk membela diri. Ilmuku untuk menolong sesama, ilmuku untuk berprestasi, bukan untuk menyombongkan diri. Kegiatannya ada latihan 5 hari sekali, malam Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Sabtu pagi. Yang kedua, try-in, 3 gas suku, 4 diklat. Yang ke-12 itu adalah UKM Jepret Klub Fotografi. Moto, aku ada untuk mengabdikanmu bersama kulihat dunia nyata. Strukturnya ada sekitar 14 seperti biasa. Kegiatan intinya ada sekitar 6. Ada open recruitment, diklat, pameran, bela JC, hunting besar, dan mustang. 13. UKM Simfoni FM. Rapat umum anggota tahunan, direktur, pembina, coach on air dan off air, sekretaris, manajer, finansial, bendahara, on air, off air, general, FR, dan IT.
Itu adalah radio komunitas yang ada di UIN Malang. Program unggulan Off Air Symphony Session on Air Daily Program Weekly Program. Yang ke-14, UKM UAPM Inovasi, unit aktivitas pers mahasiswa merupakan UKM yang bergerak di bidang jurnalistik. Visi memihak kesadaran nurani, misi memaksimalkan potensi sivitas akademika melalui kegiatan jurnalistik yang tentunya mendukung visi dari UAPM Inovasi itu sendiri. Produknya ada website, kios, dan majalah jurnalistik. Anggotanya bisa magang, tetap sah, kehormatan, dan misioner. Agenda rutinnya ada sekitar 6, yaitu ada diklat, upgrading, jurnalis, sekolah filsafat, rapat akhir tahun, dan diskusi rutin mingguan. Yang terakhir yaitu adalah UKM LPK 2M. UKM yang fokus pada kajian penelitian keorganisasian, merupakan implementasi dari Tridharma Perguruan Tinggi, lahir pada tahun 1 Juli tahun 99. Latar belakangnya adalah sebagai wadah peningkatan kualitas dan kuantitas kegiatan kemahasiswaan yang berorientasi pada dunia keilmuan dalam rangka peningkatan daya intelektual mahasiswa UIN Malang guna mewujudkan visi dan misi organisasi. Visi menjadi organisasi mahasiswa yang dibangun atas dasar komitmen yang kokoh dalam upaya mengakomodir kegiatan pengembangan tradisi intelektual. Misi, membina mahasiswa memiliki kekuasaan ilmu, keagungan akhlak, dan kemantapan profesi. 2. Mengembangkan tradisi keintelektualan melalui kegiatan kajian, penelitian, dan keorganisasian. Biro, itu ada kajian, penelitian, dan keorganisasian. Mungkin itu yang bisa sampaikan materi-materi yang telah disampaikan dalam kegiatan PBHK Universitas. Kurang lebih yang mohon maaf, kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.